Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan kita nikmat iman dan nikmat syaitan sehingga kita masih dapat dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berkesempatan untuk masih menghirup udara pada hari ini. Baiklah, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Rizky Fajri dengan NIM 23301092 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, lebih tepatnya di kelas PIC. Tujuan saya pada video ini yaitu untuk membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan, dan dosen pembimbing saya atau dosen mata kuliah saya yaitu Ibu Herma Yulisam. Baik, jadi saya selaku yang membuat video untuk video pembelajaran ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada video ini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan, yaitu tentang sarana dan prasarana pendidikan. Baik, saya tentu akan membuat atau mengenalkan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu yang akan saya sampaikan pendahuluannya, yaitu materi-materinya. Materi pertama yang saya akan saya sampaikan, satu, konsep manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Dan yang terakhir itu tentang teknik-teknik manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Baik, pada poin pertama itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu satu, konsep manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Jadi definisinya yaitu merujuk kepada peraturan Permendikbud, yaitu peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, yaitu nomor 24 tahun 2007. Jadi sarana ini diartikan yaitu sebagai perlengkapan pembelajaran yang dapat berpindah-pindah. Jadi dikatakan sarana apabila perlengkapan ini dapat berpindah-pindah. Jadi ketika tidak dapat berpindah-pindah, itu bukanlah sebuah sarana pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan yaitu diartikan sebagai fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Jadi mungkin berkebalikan seperti sarana tadi, jika dia tidak dapat berpindah-pindah maka itulah prasarana pendidikan seperti gedung atau yang lain-lain. Baik, yang kedua yaitu adanya materi yang kedua, yaitu prinsip manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Jadi menurut ahli banyak sekali prinsip-prinsip ini. Jadi saya ingin mengambil satu dari ahli manajemen pendidikan, yaitu menurut Mulyasa, yaitu tahun 2004 pada nomor 49. Pada prinsip pertama yaitu adalah prinsip pencapaian tujuan. Jadi adanya sarana dan prasarana ini adalah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari sekolah tersebut. Misalnya sarananya papan tulis bisa dipindah-pindahkan. Jadi tujuannya adalah untuk menerangkan kepada siswa untuk memaparkan lebih jauh bagaimana suatu materi itu dengan cara penulisan di papan tulis tersebut. Itu salah satu contoh dari prinsip pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Jadi prinsip ini dimaknai dengan harusnya sarana dan prasarana ini harus efisien. Contohnya harus berguna atau tidak, atau membutuhkan perencanaan yang lebih tepat. Jadi tidak terbuang-buang atau mubazir sarana prasarana karena tidak terpakai. Jadi itu lebih terpakai dan efisien. Itu yang maksud efisien, jadi berguna. Jadi begitu. Yang ketiga yaitu adanya prinsip administratif, yaitu manajemen sarana prasarana atau sekolah hendaknya senantiasa memperhatikan undang-undang yang berlaku untuk memenuhi sarana prasarana ini. Jadi
sarana prasarana ini tidak boleh asal-asalan. Jadi ketika tidak sesuai dengan aturan undang-undang berlaku dengan pengadaan sarana prasarana tersebut, jadi akan batal untuk mengadakan atau pengadaan sarana prasarana sekolah atau sarana prasarana pendidikan. Yang keempat yaitu adanya prinsip kejelasan dan tanggung jawab, yaitu adanya pihak yang bertanggung jawab atas adanya sarana dan prasarana ini. Jadi contohnya sebuah sekolah dia mengadakan atau meminta sarana prasarana ke pusat pemerintah, jadi harus adanya kejelasan dan tanggung jawab. Jadi tidak ada lepas tangan. Jadi ketika ada yang hilang atau tidak sesuai, maka akan bersidik ya untuk menerima sanksi dari pihak yang berwenang. Yang terakhir itu ada prinsip kekoefisien. Jadi harus adanya manajemen ini untuk mengimplementasikan dalam bentuk proses kerja. Jadi sarana prasarana ini nampak gitu untuk proses kerjanya. Jadi itu yang dikatakan kekoefisienan. Yang terakhir yaitu ketiga, materi tentang teknik-teknik manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Teknik yang pertama yaitu teknik pengadaan sarana dan prasarana. Jadi pengadaan sarana prasarana ini yang pertama adalah penetapan. Jadi kita harus mengacu kepada kebutuhan yang sangat-sangat penting. Yang mana terlebih dahulu yang lebih penting. Jadi kita memenuhi sarana prasarana, pengadaannya harus kita penuhi dengan kebutuhan yang jauh lebih penting terlebih dahulu. Baru kebutuhan-kebutuhan seperti sekunder, tersier, kebutuhan yang tidak terlalu berguna. Jadi kebutuhan pokok terlebih dahulu kan. Yang kedua yaitu ada teknik perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Jadi pada perencanaan ini dibutuhkan analisis bagaimana sih sarana prasarananya yang kita perlukan. Jadi perencanaannya harus matang, jadi tidak terbuang-buang dan tidak tersia-siakan adanya sarana dan prasarana, karena sarana prasarana ini tidak hanya biaya kecil, tapi juga sangat biayanya juga besar. Jadi begitu. Jadi ketika itu pasti akan digunakan pajak atau bantuan pemerintah. Jadi kita harus memakainya sebaik-baiknya dan tidak terbuang-buang. Yang ketiga tekniknya itu ada pengaturan sarana prasarana. Contohnya inventaris, penyimpanan dan pemeliharaan. Jadi ada juga barangnya yang diinventariskan oleh sekolah dan ada penyimpanan, ada pemeliharaan. Jadi ketika sarana prasarana itu ada, jadi bukan hanya sampai di ada saja, tapi juga di penyimpanannya, di pemeliharaannya, sampai sedetail-detailnya untuk diperhatikan. Dan penggunaan sarana prasarana ini juga ada dua prinsip, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efektif efisiensi. Jadi lagi sarana prasarana ini harus efisien dan efektif. Jika tidak efektif, maka itu akan merugikan dari pihak pemerintah atau pihak siswa yang harusnya membutuhkan ini, tapi tidak membutuhkan suatu barang, tapi suatu sarana, tapi tidak tepat, tidak efisien. Jadi akan merugikan pihak tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu teknik-tekniknya penghapusan sarana dan prasarana. Jadi penghapusan ini tidak saja asal-asalan, tapi juga ada standarnya. Contohnya penghapusan ini digunakan untuk barang-barang yang tidak berguna lagi, untuk sarana prasarana tidak berguna lagi. Jadi jika tidak layak atau tidak dapat digunakan lagi, maka kita akan dapat memintanya baru untuk sarana prasarana yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita mendengar dan termasuk bagi saya menyampaikan. Banyak salah, datangnya kebenaran dari Allah dan datangnya salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.